Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita pelatihan IHT. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Oke, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita membuka sesi pada IHT pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa, mulai. Baca doa selesai. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini sama-sama kita akan mengikuti sesi persiapan untuk program sekolah penggerak, yaitu pada sesi literasi digital. Pada kesempatan hari yang berbahagia ini, pemateri kita adalah Ibu Jaitun SPD dari Sekolah Dasar Negeri Karawaci 3. Mari sama-sama Bapak Ibu peserta sudah tidak sabar lagi sepertinya ya, ingin mendengarkan materi yang insya Allah akan disampaikan dari narasumber kita. Kepada Ibu Jaitun SPD kami persilahkan. Sebelumnya punten ice breaking dulu ya. Maaf, ice breaking yang akan dibawakan oleh, yang akan dipimpin oleh Ibu Vivi Alfian Veristiana SPD dari SD Taman Sukarya. Kepada Ibu Vivi, mangga dipersilakan. Terima kasih Bu Ita, kirain Bu Ita lupa. Ice breaking kali ini nggak panjang-panjang deh, biar nambah semangat lagi aja. Kita aja. Pada lemes nih. Oke, saya contohkan dulu ya. Tepuk semangat. Semangat ya, dibuka yang lebar. Jadi saat buka tangan, mukanya juga harus berseri-seri semuanya ya. Kita bisa mulai sekarang. Kita belajar dulu deh. Ayo, 1, 2, 3, tepuk semangat. 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 Coba lihat senyumnya dong. Senyumnya, tetap harus semangat ya. Nah, semoga kita terus semangat sampai nanti di akhir sesi ini. Saya kembalikan kepada Ibu Ita Handayani, dipersilahkan. Terima kasih Bu Vivi Alfiana Veristiana. Maka selanjutnya yaitu kegiatan kita pada sesi ini adalah mendengarkan paparan penjelasan tentang materi literasi digital yang akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Ibu Jaitun SPD. Pada Ibu kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Ita yang sudah membuka acara, buka pembelajaran sesi kali ini. Terima kasih juga untuk Bu Vivi yang sudah menyemangati teman-teman semua ya untuk kita lebih semangat lagi dalam pembelajaran sesi kali ini. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita bisa berkumpul kembali pada sesi pembelajaran terbaru yaitu literasi digital. Kalau kemarin Bapak Ibu sudah belajar sudah belajar tentang sesi profil pelajar Pancasila, kemudian juga ada tentang tujuan pembelajaran, ada ATP, ada CP. Kali ini kita akan belajar tentang literasi digital. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua pagi ini? Sehat semua kah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Ita sehat sekali ya, Bu Ita ya. Pak Sohir sehat, Pak Sohir ya? Sehat Bu, sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita melangkah kepada literasi digital, biasanya kalau digital itu identik dengan IT atau TIK ya, TIK gitu yang sering kita dengar ya. Coba saya ingin bertanya dulu nih Bapak Ibu ya, apa sih TIK itu gitu loh? Coba siapa yang mau menjawab?
Definisi TIK. Bu Ahya? TIK itu kalau dilihat dari kepanjangannya ya Bu ya. Iya. TIK teknologi, informasi dan komunikasi. Iya, betul sekali. Setahunya itu. Iya. Iya, betul sekali Bapak Ibu ya. TIK itu sebenarnya adalah perangkat teknologi dan sumber daya yang beragam yang digunakan untuk mengirimkan atau menyimpan dan membuat berbagi atau bertukar informasi Bapak Ibu sekalian ya. Nanti saya share screen materi kita kali ini. Saya ingin bertanya dulu, sekarang ini kan di dalam dunia pendidikan kita sudah banyak, sebenarnya udah banyak ya yang kita kenal produk-produk dari digital itu sendiri, apalagi sekarang ini di zaman pandemi sekarang ini ya, pembelajaran itu semuanya berbasis online. Jadi otomatis kita mau nggak mau harus kenal dengan perkembangan IT. Pertanyaan saya nih Bapak Ibu ya, di dalam dunia pendidikan Bapak Ibu ini kan kita kalau kita pembelajaran di dalam kelas tuh kita harus menggunakan alat peraga atau media pembelajaran. Sejauh mana sih Bapak Ibu memakai teknologi di dalam pembelajaran Bapak Ibu? Adakah di sekolah Bapak Ibu yang sudah memakai teknologi berbasis digital di dalam pembelajaran Bapak Ibu? Coba saya ingin tanya, Bapak Sohir, kalau di kelas itu pakai media pembelajaran berbasis digital nggak Pak ya? Pakai Bu. Oh iya. Apalagi Pak, ya? ya, karena ini masa pandemi kita melakukan pembelajaran jarak jauh. Kalau sebelumnya yang di awal-awal pandemi masih sederhana kita menggunakan WhatsApp group. Betul. Tapi kemudian kita mengenal ada, kalau di sekolah kami itu menggunakan Classroom namanya. Classroom itu jadi di dalamnya ada seperti Google Classroom, tapi di situ lebih rapi, fitur-fiturnya cukup banyak. Jadi memungkinkan guru untuk membuat jadwal pembelajaran, sesi-sesi pembelajaran itu lebih lengkap. Kemudian siswa juga dapat mengupload tugasnya atau mendownload materi yang disampaikan. Kemudian juga sistem penilaian lebih bagus. Nah, tapi bukan hanya kelas, tentu saja kita masih menggunakan berbagai macam kecanggihan teknologi ya. Jadi kadang-kadang kita YouTube gitu ya, sharing YouTube, kemudian juga Google Form, kemudian juga Nearpod dan lain sebagainya. Itu Bu di sekolah kami. Terbiasa ya, jadi ternyata sebenarnya kita ini sebenarnya sudah akrab dengan IT itu sendiri ya Bapak Ibu ya, terutama di sekolah Pak Sohir nih ya, sudah bikin juga. Ini namanya klase ya Bapak Ibu, luar biasa. Ya, klase. Saya akan share terlebih dahulu materi kita kali ini. Sudah terlihatkah Bapak Ibu? Terlihat Bu. Sudah Bun. Baik. Terlihat Bu. Kali ini belajar literasi digital. Tadi sudah banyak menyebutkan platform-platform apa saja dan teknologi apa saja yang sudah dilaksanakan di sekolah. Ini saya akan mengemukakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf nih, kayaknya screen ininya salah saya ya. Sebentar. Saya stop dulu share-nya. Bukan yang itu ternyata. Oke. Ya.
Tujuan pembelajaran kita di dalam literasi digital ini, di akhir sesi ini, diharapkan kita ini semua, Bapak Ibu sekalian, mampu merefleksikan kesiapan pribadi menggunakan perkembangan teknologi dalam dunia digital. Kemudian juga Bapak Ibu diharapkan bisa mengidentifikasi produk-produk platform teknologi sekolah penggerak. Nanti kita akan belajar ya, ternyata sekolah penggerak itu punya produk-produk platform teknologi tersendiri. Kemudian juga kita diharapkan di akhir sesi ini bisa menyusun rencana untuk meningkatkan kemampuan literasi digital dalam memanfaatkan produk-produk platform teknologi sekolah penggerak itu sendiri. Baik, Bapak Ibu. Kemudian ini kursornya agak susah ya. Nah, ini agenda kita hari ini yaitu elaborasi materi. Nanti kita akan pembahasan refleksi mandiri, kemudian presentasi interaktif produk-produk platform teknologi sekolah penggerak itu apa saja sih yang ada nih, nanti kita bahas ya. Kemudian juga koneksi antar materi, kita akan menyusun rencana untuk meningkatkan kemampuan literasi digital Bapak Ibu untuk memanfaatkan produk-produk platform teknologi sekolah penggerak. Baik. Sebelum kita melangkah pembelajaran sesi kali ini, kita akan membuat kesepakatan bersama ya Bapak Ibu. Setuju tidak nih ya, kalau saat kita melakukan sesi pembelajaran, kita harus saling menghargai sesama peserta dan fasilitator. Kemudian kita juga harus pada saat satu berbicara, semua mendengarkan, dan kita juga harus tepat waktu, kita juga harus berpartisipasi aktif dan fokus pada sesi pembelajaran. Bagaimana Bapak Ibu, setuju dengan kesempatan ini ya Bapak Ibu ya? Setuju Bu, setuju. Baik. Terima kasih. Kita sudah bisa mulai, kita elaborasi tentang pemahaman apa sih literasi digital. Ini tadi sudah ya Bapak Ibu sudah menguasai beberapa IT atau teknologi yang sudah diterapkan di dalam sekolah masing-masing. Sekarang kita mulai berkenalan dengan platform sekolah penggerak. Oke. Ini ada gambar tentang susunan ekosistem platform teknologi untuk mendukung pendidikan dan pembelajaran. Sekolah penggerak punya 3 produk platform teknologi. Yang pertama itu ada yang namanya platform sumber daya sekolah atau SDS, itu yang pertama. Yang kedua adalah profil dan rapor pendidikan atau rapor mutu, biasanya disebut dengan EDS. Yang ketiga itu adalah platform untuk guru. Platform untuk guru itu ada 2, yaitu guru belajar dan yang sebelah sini adalah guru mengajar. Apa sih yang dimaksud semua ini? Nah, nanti kita kenali tiap produk-produk ini Bapak Ibu sekalian ya. Yang pertama kita mulai dari yang pertama yaitu platform SDS. Nah, platform SDS ini biasanya memang yang menggunakan itu adalah kepala sekolah, bendahara dan juga mitra marketplace. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi kita juga harus tahu ya. Tidak hanya bendahara yang mengetahui tentang platform SDS. Platform SDS adalah sistem informasi elektronik yang berfokus untuk memfasilitasi proses pengelolaan sumber daya sekolah agar lebih efisien dan akuntabel. Di sini ada perencanaan. Saya ulangi, kalau di dalam SDS itu biasanya berkaitan dengan keuangan ya. Keuangan yang sekarang ini administrasinya akan lebih tertib karena dia memakai Siplah dan Arkas. Di dalam Siplah dan Arkas ini nanti akan ada perencanaan, kemudian pembelajaran dan pelaporan, dan semuanya itu berbasis digital menggunakan Siplah atau Arkas. Tujuannya untuk apa sih Bapak Ibu? Kok SDS itu harus pakai Siplah dan Arkas seperti itu? Untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas proses pengelolaan sumber daya sekolah agar bisa memberikan ruang lebih dan dampak positif kepada peningkatan kualitas SDM dan kegiatan pembelajaran. Benar nggak sih kok memberikan ruang lebih dan dampak positif? Nah, di sini nih kita bisa lihat nih Bapak Ibu sekalian ya. Ini apa yang berbeda di Siplah dan di Arkas.
Oh, ternyata perbedaannya cukup jelas sekali. Kalau sebelum Sipla, sebelum adanya Sipla, itu kita belanja menggunakan dana BOS, belanja untuk sekolah menggunakan dana BOS itu biasanya di toko atau melalui kurir toko ya. Kemudian pembayarannya juga manual, langsung cash ya. Nah, kemudian perencanaan pelaporannya itu belum terintegrasi secara digital, jadi masih manual. Tapi nanti setelah adanya Sipla, itu kita belanja tidak perlu datang ke toko atau melalui kurir toko, tapi kita cukup berbelanja pada toko yang sudah bermitra dengan Sipla. Jadi kalau toko itu sudah terdaftar dalam Sipla, kita boleh belanja di sana dan harus belanja di sana. Kemudian dan pembayarannya juga itu tidak secara manual, tapi pembayarannya dengan virtual account. Jadi sangat memudahkan sekali Bapak Ibu sekalian ya, bermanfaat sekali. Kemudian ini adalah kapan sih SDS itu mulai digunakan? Nah, kita ini ada berada di sini Bapak Ibu. Kita masih onboarding, masih dalam pendekatan. Agustus 2021 atau November 2021 mungkin kita sudah bisa melaksanakan SDS yang menggunakan Siplah dan Arkas. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, adalah platform profil dan rapor pendidikan. Yang tadi kita kenal dengan sebutan rapor mutu ya, biasanya disebut EDS. Nah, ini kita harus kenal platform dari teknologi profil dan rapor pendidikan itu, meskipun biasanya yang masukin datanya adalah TU atau UPS, kita sebenarnya harus kenal daripada ikon-ikon ini, simbol-simbol ini maksudnya apa saja. Ini kita juga sebenarnya harus kenal juga ya Bapak Ibu. Karena apa? EDS itu, pelaporan rapor mutu itu ada evaluasi setiap tahunnya. Biasanya disupervisi oleh pengawas ya Bapak Ibu rapor mutu kita. Setelah keluar nih rapor mutu kita ternyata nilainya sekian, kemudian ada yang bintang 1, bintang 2, bintang 3. Nah, itu akan dievaluasi kembali oleh kepala sekolah dan pengawas ya, biasanya kita sebut namanya SPMI ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah melaksanakan SPMI di sekolah Bapak Ibu. Nah, ini ada dimensi pengukuran profil dan rapor pendidikan. Kita juga harus tahu ya, tidak hanya tahu bahwa ada rapor mutu, tidak hanya tahu ada EDS, ada PMP, tidak hanya tahu ada SPMI, tapi kita juga harus tahu sebenarnya untuk apa sih gitu ya pengukurannya itu. Nah, ternyata itu mengukur mutu dan relevansi hasil belajar murid, kemudian pemerataan pendidikan yang bermutu, juga mengukur kompetensi dan kinerja guru dan tenaga kependidikan dan lain sebagainya. Kemudian profil dan rapor pendidikan itu ada pada satuan pendidikan, ada juga pada ada profil pendidikan daerah. Makanya yang berkepentingan dalam ini itu adalah kepala sekolah dan kepala daerah, karena ada dua ya, profil satuan pendidikan dan profil satuan daerah. Kemudian lanjut, nah ini adalah kalau di dalam profil dan platform ini, profil dan rapor pendidikan ini, rapor mutu ini berbasis, aplikasinya berbasis web ya, website Bapak Ibu ya, untuk memberikan wawasan yang komprehensif dan rinci untuk sekolah dan daerah tentang kualitas pendidikan. Ini seperti yang saya sebutkan tadi ya, ini kepala sekolah yang berkepentingan, kepala sekolah dan kepala dinas atau kepala daerah nih Bapak Ibu. Nih seperti ini, eksplor data profil pendidikan. Ini kita harus tahu ya di sini. Isi daripada platform profil dan rapor pendidikan. Kemudian kapan platform ini digunakan? Ternyata untuk profil dan rapor pendidikan juga mulai diakses. Itu kita sekarang masih berada di sini, masih onboarding, masih pendekatan. Nanti Juli 2021 ataupun Desember 2021 kita sudah bisa menggunakan secara utuh Bapak Ibu ya sekalian. Kemudian yang terakhir, nih Bapak Ibu, yang terakhir adalah platform guru. Ini adalah ranah kita nih sebenarnya ya. Ranah kita sebagai seorang guru. Nah, ada dua Bapak Ibu ya. Sebelum itu tadi sudah tahu ya, ada dua dijelaskan di atas, guru belajar dan guru mengajar. Nah, kalau platform untuk guru ini aplikasinya berbasis Android. Berarti di HP Bapak Ibu bisa kita unduh produk ini.
kita unduh nih, ini disediakan untuk mendukung para guru dalam melakukan proses mengajar dan mengembangkan kompetensi atau karirnya dalam program sekolah penggerak. Kok mengembangkan karir, mengembangkan kompetensi, maksudnya apa nih ya? Gitu. Ternyata di dalam di sini nih Bu, Bapak Ibu sekalian, di sini ada asesmen siswa, penilaian, ada juga perangkat ajar, ada juga kompetensi guru. Maksudnya apa sih ketiganya ini? Nih, di sini ada fiturnya bisa mengunggah video, fitur memberikan atau mendapatkan umpan balik, atau pelatihan virtual. Ini ada penjelasannya di belakang ya. Nah, ini dia nih. Manfaatnya, yang pertama, untuk memperkenalkan dan mengimplementasikan profil pelajar Pancasila yang kemarin kita sudah pelajari ya tentang profil pelajar Pancasila, ada mandiri, ada gotong royong dan sebagainya. Sebagai dasar pembelajaran dengan paradigma baru. Kemudian guru juga mendapatkan kejelasan tentang kompetensi dan perkembangan pelajaran siswanya. Kemudian guru juga ini memudahkan guru. Sebentar, saya ke atasin dulu ininya. Tertutup. Nah, kemudian guru juga bisa menerapkan teaching at the right level dengan menggunakan platform guru mengajar. Nah, di sini ada penjelasannya nih Bapak Ibu ya. Platform guru mengajar itu ada platform asesmen siswa, ada juga platform perangkat ajar. Di sini fiturnya seperti ini, simbol-simbolnya, ikonnya. Ini untuk menentukan, ini untuk mendistribusi. Kemudian ini untuk mencari yang bawahnya, dan ini untuk menyimpan. Untuk menentukan dan distribusi ada asesmen diagnostik, ada juga asesmen formatif, ada juga konten asesmen, kumpulan soal-soal yang di dalamnya itu sudah dipetakan berdasarkan fase. Ya. Kemudian perangkat ajar, kita bisa mencari perangkat ajar, bahan ajar, modul ajar, buku teks. Konten perangkat ajar sesuai dengan paradigma pembelajaran baru. Kemudian kita melangkah selanjutnya, yaitu tadi sudah disebutkan ya Bapak Ibu ya, kalau guru mengajar ini kita bisa mencari, bisa melakukan penilaian di dalam produk ini. Di asesmen siswa juga kita bisa mencari perangkat ajar. Contohnya kita bisa mencari sumber-sumber, kemudian juga mencari soal-soal di dalam platform ini. Jadi kita nggak sangat dimudahkan sekali dengan adanya produk ini, sangat dimudahkan sekali saat kita mengajar, kita sudah bisa melakukan asesmen di sini, kita juga sudah bisa mencari bahan-bahan ajar kita di sini. Sangat dimudahkan sekali. Kemudian juga yang satu tadi kan guru mengajar, sekarang guru karir. Itu berisikan serangkaian fitur dan kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru untuk menyusun perencanaan dan sasaran aksinya dalam mengembangkan diri dan karirnya. Maksudnya apa sih kok guru karir gitu ya Bapak Ibu. Nah, ternyata di kolom yang ketiga ini, yang ada kotak ini nomor 3 ini, kita bisa melakukan pembelajaran, kemudian kita videokan, kemudian kita masukkan YouTube, atau video itu sendiri bisa langsung kita unggah di sini Bapak Ibu. Nah, kita bisa unggah, kemudian nanti akan ada umpan balik. Maksudnya apa sih ada umpan balik nih? Nah, ini dia Bapak Ibu yang maksud. Bentar ininya, kursornya agak. Ini yang saya maksud tadi Bapak Ibu ya. Guru dapat menampilkan hasil karya kegiatannya, contoh video simulasi mengajar ke dalam platform guru karir. Nah, kalau misalkan Pak Sohir atau Bu Vivi atau Bu Ita, Bu Ahya ini ketika pembelajaran kemudian divideokan bisa langsung diunggah di sana. Setelah diunggah nanti akan ada penilaian atau masukan. Ini yang disebut umpan balik atas kinerja mengajarnya. Nah, di sini rekan sama guru bisa memberikan masukan kepada kita, baik kepala sekolah juga pengawas juga. Jadi untuk kedepannya perbaikan daripada teknik mengajar kita. Kalau sudah baik nanti mungkin bisa dijadikan percontohan begitu Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga adalah guru akan dipasangkan dengan pelatih atau coach dalam rangka meningkatkan keterampilan mengajar Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalkan nanti ada yang masih kurang apa, mungkin ada pelatihan nanti ke depannya seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian ini tadi ya contohnya seperti ini.
platform yang ada di dalam seperti ini nih. Ini perlu kita tahu ya nanti supaya kita tidak gaptek ya. Bisa dimasukkan ke videonya, bisa ke YouTube atau langsung mengunggah ke platform tersebut juga bisa. Kemudian ini juga masih isi di dalam cara untuk memasukkan video tadi yang akan dimasukkan ke dalam platform tadi. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya gambarannya nih. Kemudian ini feedbacknya tadi ya, umpan balik tadi seperti ini. Nanti kita bisa memberikan masukan kepada teman-teman kita. Kemudian di sini ada kirim feedback atau submit video terakhir seperti biasa ya, ada mengirimnya dengan cara submit video, kemudian kalau yang feedback klik kirim feedback seperti itu Bapak Ibu. Kemudian lagi-lagi pertanyaan kapan platform teknologi guru ini sudah mulai digunakan. Ternyata kita juga masih berada di sini, masih onboarding, masih dalam pendekatan. Mungkin nanti Juli 2021 ada asesmen diagnostik kan kemarin diundur ya. Kemudian nanti Agustus 2021 baru kita akan menggunakan platform asesmen formatif. Oktober 2021 mungkin mudah-mudahan kita sudah bisa menggunakan dari produk platform dari sekolah penggerak. Nah, summary ringkasannya adalah ini, ringkasan dari pembelajaran kita kali ini ya Bapak Ibu ya. Tadi nih komponen platform. Platformnya itu kan ada SDS, ada 3 ya Bapak Ibu ya, ada SDS, ada profil dan rapor pendidikan, juga ada platform guru. Kalau yang SDS itu tadi Sipla, Arkans, kalau yang ini adalah untuk satuan pendidikan dan pendidikan daerah, kalau yang guru adalah platformnya bisa asesmen, bisa perangkat ajan, bisa guru garis. Kemudian juga manfaatnya ada di sini semua, penggunanya siapa aja. Kalau SDS itu kan kepala sekolah bendahara tadi sudah dijelaskan ya. Nah ini kapan dapat digunakannya juga sudah ada di sini. Nah baik, kemudian selanjutnya mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin sebelum saya memberikan LK kepada Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya, kami silahkan Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang kurang jelas dari materi saya. Apa dirasa sudah cukup Bapak Ibu? Pak Sohir bagaimana Pak Sohir? Bu Itra? Iya. Pak Sohir duluan. Saya stop share dulu ya. Ya. Bagaimana Bapak Ibu sekalian dari... Mau bertanya boleh nggak? Ya, siap Bu Vivi, silahkan. Ya sebenarnya tadi sudah banyak ya, maksudnya platform digital yang bisa kita gunakan dalam nanti program sekolah penggerak. Tapi sebenarnya ada nggak sih di luar itu tuh boleh kita pakai atau tidak sih Bu Jaitun? Misalnya platform-platform lain yang memang belum disediakan atau belum terkoneksi sama kementerian atau sama sekolah, itu sebenarnya masih boleh kita gunakan atau tidak? Bu Vivi, sebenarnya kalau kita mau pakai sumber itu bisa dari mana aja bebas, karena untuk menambah wawasan kita ya Bapak Ibu semua ya. Kalau yang dimaksud dalam platform sekolah penggerak ini itu adalah produk-produk yang ditawarkan yang bisa kita pakai untuk memudahkan. Jadi nggak usah kemana-mana, kita bisa pakai itu. Tapi kalau kita memperdalam luas lagi, silakan. Bahkan boleh banget ya Bapak Ibu ya, supaya pengetahuan kita lebih luas lagi. Tadi seperti yang dipaparkan oleh kan ternyata Pak Sohir sudah bisa bikin aplikasi tersendiri yang seperti Google. Ini hanya sebagai yang disediakan oleh pemerintah kita untuk guru-guru Indonesia. Begitu Bu Vivi ya. Nah, terima kasih Bu Jaitun atas penjelasannya. Terima kasih. Baik, Terima kasih Bu Jaitun. Saya akan men-share kembali bahwa kita nanti akan mengerjakan LK, LK-nya adalah seperti ini nih Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus mengisi di sini nama, kemudian asal sekolah Bapak Ibu, dan kemudian Bapak Ibu ini ada rating sejauh mana
kesiapan TIK Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu kuasai. Kalau Ibu merasa kalau Pak Sohir saya rasa nomor 5 deh Pak Sohir. Karena tadi rasanya sudah banyak menguasai nih Pak Sohir ya. Kemudian yang kedua, kolom yang kedua adalah teknologi yang sudah Bapak Ibu kuasai tadi sebutkan, tulis di sini di kotak ini. Kemudian tantangan Bapak Ibu dalam mengoperasikan teknologi. Kira-kira tantangannya apa saja, tulis di kolom yang sebelah kanan. Yang terakhir itu adalah hal yang bisa Bapak Ibu lakukan dalam meningkatkan kemampuan literasi digital. Di sini Bapak Ibu masukannya apa saja untuk bisa mengembangkan literasi digital Bapak Ibu. Nah, silakan ini dikerjakannya pada saat asinkronus Bapak Ibu. Silakan mangga untuk diisi dan kemudian dimasukkan ke dalam LMS Bapak Ibu sekalian ya. Baik, sudah cukup jelas Bapak Ibu ya LK yang mau kita kerjakan hari ini ya Bapak Ibu ya? Sudah, Bu. Baik, kalau begitu terkait dengan waktu nih Bapak Ibu ya, mudah-mudahan diskusi kita kali ini dapat bermanfaat ya Bapak Ibu sekalian, dan bisa kita jadikan sebagai pengembangan wawasan kita ya Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan kepada pembawa acara untuk menutup acara pembelajaran pada hari ini. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Sangat jelas sekali ya paparan yang sudah disampaikan oleh Ibu narasumber kita yaitu Ibu Zaitun. Mudah-mudahan insya Allah teman-teman dan saya sendiri khususnya bisa lebih paham terkait dengan materi literasi digital yang memang mengharuskan kita sebagai seorang pendidik pada saat ini untuk terus bergerak di era 4.0. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila pada penyampaian materi sesi kali ini ada kekurangan atau kehilapan. Kekurangan dan kehilapan itu datangnya dari saya pribadi dan mudah-mudahan kesempurnaan insya Allah pastinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, kita akhiri saja sesi pada hari ini dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai pembelajar juga terima kasih Bu Vivi menyemangati dan yang dengan Sudah di Suaranya hilang ya? Recordingnya. Absen belum?